Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shadaqallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah sehat selalu, dimudahkan segala urusan serta dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Kultum kali ini saya mengangkat tema tentang disiplin. Disiplin adalah taat pada peraturan, kerja keras yang tidak hanya berkaitan dengan waktu tetapi meliputi segala hal dalam kehidupan kita. Bagaimana ajaran Islam tentang disiplin? Sebenarnya dalam praktek ibadah keseharian kita seperti sholat, puasa, dan sebagainya sudah terkandung pada ajaran disiplin. Misalnya sholat sudah dilakukan dengan sesuai pada waktunya. Secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita, wahai umat Islam, jadikanlah kamu manusia yang disiplin waktu. Hargailah waktu, bila tidak kamu akan rugi besar. Allah telah memerintahkan kepadanya berdisiplin waktu. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr 1-3. Pada ayat pertama surat Al-Asr, Allah bersumpah demi masa atau demi waktu, menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi manusia. Bila manusia tidak mampu berdisiplin dengan waktu, maka manusia hanya memperoleh kerugian. Kita dilarang menjadi manusia yang malas. Orang yang malas hanya merugi dirinya sendiri, dan penyesalan akan diterima di kemudian hari. Dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh kesuksesan tanpa disiplin yang tinggi. Melaksanakan sholat juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat muslim dilarang melakukan sesuatu dengan semaunya sendiri. Aturannya harus ditegakkan. Hal ini mengajarkan kita untuk berdisiplin tinggi, dan sandarannya tidak lagi pada manusia tetapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Ruang lingkup disiplin dapat meliputi ketaatan terhadap peraturan atau norma positif yang berlaku di lingkungan sekitar kita,
yang menjadi satu penerapan disiplin bagi pribadi dan lingkungannya. Jadi disiplin sudah menjadi bagian hidup seseorang yang tertanam dalam dirinya dan akan berusaha untuk terus mengupgrade dirinya menjadi lebih baik. Bayangkan jika disiplin dalam diri seseorang pegawai tidak ada, pegawai tersebut akan tidak mudah diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga hal tersebut berdampak merugi pada dirinya. Karena kesuksesan memang dimulai dari niat, namun dapat diraih dengan kedisiplinan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.